Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu membuat laporan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas dan Jadwal Pengiriman Produk terhadap Kepuasan Konsumen dalam Pembelian di TikTok Shop oleh mahasiswa-mahasiswi UPSI BSD. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya, Nisa Liviah dengan NIM 642311026, ada Adinda Amalia Zalzabila dengan NIM 642324439, ada juga Najla Alfia dengan NIM 642311194. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Adinda. Satu, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang dari penelitian kami. Penelitian kami bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas dan jadwal pengiriman produk terhadap kepuasan konsumen dalam pembelian di TikTok Shop. Dengan menguji dan menganalisis pengaruh kualitas dan jadwal pengiriman produk terhadap kepuasan konsumen dalam pembelian di TikTok Shop, diharapkan dapat memberikan gambaran solusi yang relevan bagi pelaku usaha daring dalam meningkatkan layanan mereka di TikTok Shop. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu ada landasan teori. Yang pertama ada kajian literatur. Salah satu fitur internet yang memungkinkan orang berbelanja tanpa tatap muka, antri, atau tawar-menawar adalah toko online. E-commerce, salah satunya adalah TikTok Shop yang populer di Indonesia. Memungkinkan transaksi digital langsung melalui aplikasi dengan berbagai fitur seperti diskon dan pengiriman gratis. Produk kualitas tinggi mampu meningkatkan kepuasan pengguna. Jadi, kualitas produk menjadi pertimbangan utama konsumen. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna, yang tercermin dalam transaksi ulang, loyalitas konsumen, dan promosi dari mulut ke mulut. Ketepatan waktu pengiriman juga sangat penting untuk membuat pelanggan puas dengan layanan e-commerce. Lalu selanjutnya ada pengembangan hipotesis. Penelitian ini melihat bagaimana jadwal pengiriman dan kualitas produk, yaitu pada variabel X1, mempengaruhi kepuasan pelanggan di TikTok Shop. Menurut hipotesis 0, keduanya tidak memiliki pengaruh yang signifikan, tetapi kualitas produk atau variabel X1 terbukti menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian dan dampak positif pada kepuasan dan kesetiaan pelanggan. Agar tetap kompetitif, bisnis harus mampu menyediakan produk berkualitas sesuai standar pasar. Sementara itu, jadwal pengiriman yaitu pada variabel X2 yang mencakup keamanan barang dan kecepatan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Klien lebih puas dengan pengiriman yang tepat dan cepat. Secara keseluruhan, pelanggan TikTok Shop dapat secara signifikan lebih puas dengan produk berkualitas tinggi dan jadwal pengiriman yang tepat. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kualitas produk pada variabel X1. Pada variabel X1 berpengaruh positif. Lalu yang kedua, jadwal pengiriman produk, yaitu pada variabel X2. Pada variabel X2 juga berpengaruh positif. Dan yang ketiga, ada kepuasan konsumen pada variabel Y. Hubungan antar variabel ini menyatakan bahwa variabel kualitas produk pada X1 dan jadwal pengiriman produk pada variabel X2 secara individual maupun bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap variabel kepuasan konsumen, yaitu variabel Y. Dengan kata lain, ketika mahasiswa-mahasiswi UBSI BSD menerima produk berkualitas tinggi dan dikirim tepat waktu ketika mereka berbelanja di TikTok Shop, tingkat kepuasan mereka cenderung meningkat. Dugaan hubungan ini diuji dan divalidasi dalam penelitian ini. Lalu kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, metode dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis
menganalisis pengaruh kualitas produk dan jadwal pengiriman terhadap kepuasan konsumen dalam pembelian di TikTok Shop oleh mahasiswa-mahasiswi UBSI BSD. Selanjutnya ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kampus Universitas Bina Sarana Informatika BSD yang berlokasi di Tangerang Selatan. Kampus ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki populasi mahasiswa-mahasiswi yang aktif melakukan pembelian secara online, termasuk platform TikTok. Lalu ada variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua variabel. Kualitas produk sebagai variabel independen pertama yang menjelaskan sejauh mana produk yang diterima konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan jadwal pengiriman sebagai variabel independen kedua yang menentukan ketepatan waktu pengiriman produk yang dibeli. Lalu yang terakhir ada kepuasan konsumen sebagai variabel dependen. Ini mempresentasikan tingkat kepuasan mahasiswi UBSI BSD. Data untuk masing-masing variabel diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada responden, kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk grafik agar hubungan dan pengaruh antar variabel lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa-mahasiswi UBSI BSD yang pernah melakukan pembelian produk melalui platform TikTok Shop. Lalu, sampel dalam penelitian ini diperoleh melalui pengisian Google Form yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait variabel kualitas produk, jadwal pengiriman, serta kepuasan konsumen. Responden yang mengisi kuesioner tersebut merupakan mahasiswa-mahasiswi aktif UBSI BSD yang pernah melakukan pembelian di TikTok Shop. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Najla. Instrumen penelitian yang kami gunakan adalah kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu alat ukur yang dipergunakan sebagai pengukur kejadian yang digunakan oleh peneliti. Kutipan ini diambil dari jurnal Dewi dan Sudaryanto tahun 2020. Dengan menggunakan skala Likert, kuesioner terdiri dari serangkaian pertanyaan tertutup dan digunakan untuk mengukur tingkat kesepakatan responden terhadap pernyataan yang berkaitan dengan kualitas produk, jadwal pengiriman, dan kepuasan mereka dalam melakukan transaksi di TikTok Shop. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengukur persepsi dan pengalaman mahasiswa-mahasiswi UBSI BSD tentang dua variabel utama, yaitu kualitas produk dan ketepatan jadwal pengiriman. Keduanya memiliki dampak pada kepuasan konsumen. Selanjutnya ada teknik pengumpulan. Data dalam penelitian ini, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari mahasiswa-mahasiswi UBSI BSD yang membeli suatu produk di TikTok Shop. Teknis yang kami gunakan menggunakan beberapa prosedur. Yang pertama ada desain kuesioner, lalu pengumpulan sampel, penyebaran kuesioner, dan pengumpulan data. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada uji instrumen penelitian. Uji instrumen penelitian ini berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Yang ketiga ada analisa regresi linear berganda. Dan yang keempat ada pengolahan data. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Penelitian ini dimulai dengan menemukan masalah yang mempengaruhi kepuasan pelanggan di TikTok Shop mengenai kualitas produk dan jadwal pengiriman. Kemudian untuk memahami teori-teori yang relevan, dibuat instrumen penelitian berupa kuesioner yang diuji kevalidannya dan kredibilitasnya. Selanjutnya dilakukan purposive sampling untuk mengumpulkan data dari mahasiswa-mahasiswi UBSI BSD yang pernah berbelanja di TikTok Shop melalui metode purposive. Sampel yang diambil terdiri dari mahasiswa-mahasiswi yang telah melakukan perbelanjaan melalui TikTok Shop. Selanjutnya yaitu beralih ke bab 4, hasil dan pembahasan. Dalam pengolahan data yang kami lakukan tentang pengaruh kualitas dan jadwal pengiriman produk terhadap kepuasan konsumen dalam pembelian di TikTok Shop oleh mahasiswa-mahasiswi UBSI BSD, terdapat total responden sebanyak 106 responden. Kami mengambil sampel 95 responden untuk pengolahan data yang kami lakukan.
Kriteria responden kami yaitu mahasiswa-mahasiswi UPSI BSD dan variabel yang kami gunakan yaitu variabel X1 sebagai kualitas produk, variabel X2 sebagai jadwal pengiriman, dan variabel Y sebagai kepuasan konsumen. Ada beberapa uji pada saat pengolahan data, diantaranya yaitu yang pertama ada uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan dalam kuesioner benar-benar relevan dengan variabel yang diteliti. Dengan menggunakan taraf signifikan 5% dengan 95 responden, berdasarkan pada tabel di samping, bisa disimpulkan bahwa semua variabel dikatakan valid, karena memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk menjamin kualitas instrumen penelitian dan pengolahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dari 15 pertanyaan, nilai Cronbach alpha sebesar 0,902 yang berarti nilai sudah lebih dari 0,6 dan kuesioner ini sudah reliable. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Selanjutnya yaitu ada uji normalitas. Hasil uji normalitas yang kami peroleh pada saat pengolahan data yaitu sebagai berikut. Karena nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa data kepuasan konsumen tidak memiliki distribusi normal. Namun nilai yang kami peroleh yaitu sebesar 0,04 yang berarti mendekati 0,05 sehingga penyimpangan dari normalitas tidak terlalu signifikan. Selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y, berbentuk garis lurus atau tidak. Dari hasil uji linearitas terlihat bahwa nilai signifikansi untuk linearity lebih kecil dari 0,05. Artinya ada hubungan linear yang signifikan antara dua variabel. Sementara itu, nilai signifikansi untuk deviation from linearity lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada penyimpangan dari linearitas. Lalu ada uji regresi berganda. Uji regresi berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y, dan seberapa besar seluruh variabel X secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Dapat dilihat dari uji regresi berganda yang telah kami lakukan bahwa nilai unstandardized dari kualitas produk yaitu 0,546. Nilai signifikansinya 0,000 yang berarti berpengaruh positif dan signifikan. Begitu juga dengan variabel jadwal pengiriman yang memiliki nilai unstandardized sebesar 0,278 dan nilai signifikansinya 0,000 yang berarti berpengaruh positif dan signifikan. Dan kualitas produk dan jadwal pengiriman secara signifikan mempengaruhi kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu ada bab 5, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pengaruh kualitas dan jadwal pengiriman produk terhadap kepuasan konsumen dalam pembelian di TikTok Shop oleh mahasiswa-mahasiswi UPSI BSD menunjukkan bahwa kualitas produk dan jadwal pengiriman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kualitas produk memiliki koefisien sebesar 0,546 dan jadwal pengiriman sebesar 0,278. Dengan nilai signifikansi masing-masing 0,000. Ini berarti bahwa semakin baik kualitas produk dan semakin tepat waktu pengirimannya, maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, membuktikan bahwa pengalaman belanja di TikTok Shop tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas produk, tetapi juga oleh keandalan pengiriman. Meskipun data kepuasan konsumen tidak berdistribusi normal, analisis tetap dilanjutkan menggunakan regresi linear berganda karena jumlah responden cukup besar, yaitu sebesar 95 responden, dan penyimpangan dari normalitas dianggap tidak signifikan. Di bagian bab 5 juga terdapat bagian saran.
Bagi penjual di TikTok Shop, penting untuk lebih memperhatikan kualitas produk dan memastikan kesesuaian antara deskripsi dengan barang yang dikirim, serta menjaga ketepatan waktu pengiriman guna membangun kepercayaan konsumen. Sementara itu, mahasiswa sebagai konsumen aktif diharapkan lebih teliti dalam membaca deskripsi produk dan memilih penjual yang lebih memiliki reputasi baik. Dan bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti harga, pelayanan, atau ulasan konsumen, serta menggunakan metode analisis yang lebih ketat terhadap distribusi data. Baik, segitu saja presentasi yang dapat kami lakukan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.